you got me, baby. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين، وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai dengan kita sama-sama membaca kitab Akhlaqul Banin. Kalau yang perempuan nanti Akhlaqul Banat, tapi sama ya isinya. Ini pelajaran tentang akhlak. Akhlak itu adalah perilaku kita, ya, sopan santun kita kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada orang yang lebih besar dari kita, pada orang yang lebih kecil dari kita. Itu ada akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana cara kita berjalan, berbicara, bagaimana cara kita ketika berada di rumah, berada di jalan, berada di sekolah. Nah, itu nanti kita akan pelajari di sini, ya, supaya kita tahu bagaimana cara kita, ya, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu sebabnya di dalam kitab-kitab para ulama yaitu banyak membahas tentang bagaimana akhlak, ya, seorang anak, seorang murid, ya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, ya, terhadap teman-temannya. Ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim juga. Itu ta'lim bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita belajar yang benar. Bukan hanya sekedar kita datang, kapan-kapan kita mau datang. Semakin dia, kalau misalnya malas itu kan penyakit. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan fi qulubihim marad. Kalau ada penyakit dalam diri hati mereka, fazadahumullahu maradan, semakin bertambah. Kalau penyakit itu dibiarkan, ya. Nah, oleh karena itu bagian daripada akhlak itu adalah, ya, bagaimana kita mendengar, ya, mentaati apa yang yang diperintahkan oleh guru kita, dalam rangka untuk kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, ya. Bagus kita membaca kitab daripada di HP, karena kalau HP itu nanti buka HP mau baca kitab lain yang dibuka, nanti Facebook, ya, TikTok, nanti kan akhirnya nggak jadi belajar. Kalau kita baca kitab, kita fokus, ya, fokus dengan kitab ini saja, gitu. Ya, bab yang pertama yaitu bimada yatakhallaqul waladu,
ya. Bagaimana seorang anak laki-laki itu berakhlak, ya. Yajibu 'alal waladi, wajib atas anak laki-laki ataupun perempuan, ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi, berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak kecil. Syurutut taklif itu kalau sudah apa? Pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia apa? Sudah balik. Kalau masih belum taklif, ya itu masih dia belum punya kewajiban. Sholat belum wajib, tapi diajar sholat. Puasa belum wajib, tapi diajar puasa. Ya. Nah, wajib artinya harus dari seorang anak laki-laki dan perempuan itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Min sigharihi, dari sejak kecil. Lita'isha mahbuban, supaya hidupnya dicintai. Fi kibarihi, ya, pada waktu dia besar. Yarda anhu rabbuhu. Nah, orang anak kecil, ya, Tuhannya akan ridho kepadanya, ya, kalau sudah besar. Wa yuhibbuhu ahluhu, dia dicintai oleh keluarganya. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka apapun yang kita minta akan diberi. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dengan mereka. Mereka juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah ridho kepadanya. Dan anak yang berakhlak itu akan dicintai oleh keluarganya, ahluhu, ya. Anak yang baik itu diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh keluarga, ya. Wa jami'un nasi, dan semua orang. An-nas itu manusia. Semua orang senang kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang berakhlak yang baik. Ya. Jadi di mana-mana anak yang baik itu dicintai, dirindukan oleh orang. Menyenangkan orang itu adalah ibadah. Apa katanya? Itu khalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Ini membuat orang senang itu adalah ibadah. Apalagi kalau membuat senang guru, membuat senang ibu, orang tua. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Membuat orang susah atau sedih, marah itu maksiat. Wajib atasnya juga, atas anak laki-laki, anak perempuan, ayyabta'ida, menjauhi, ya, anil akhlaqil qabihah. Akhlak yang qabihah itu lawan dari hasanah. Kalau hasanah itu baik, qabihah itu jelek. Akhlak yang jelek itu banyak itu. Ganggu teman, akhlak yang jelek. Suka mengambil apa? Barang-barang teman kita, itu akhlak yang qabihah. Ya. Suka nyumpa-nyumpa, akhlak yang baik atau jelek?
Kaila yakunu makruhan, supaya dia tidak dibenci, makruhan, tidak dibenci. Ya. La yardu anhu rabbuhu, Tuhannya tidak ridho kepadanya. Wala yuhibbuhu keluarganya juga tidak suka. Ya, tidak suka. Wala ahadun minan nas, dan juga tidak ada satupun manusia yang senang kepadanya. Tak ada orang suka sama kita kalau kita tidak baik itu. Bahkan kita didoakan supaya cepat. Ya, misalnya ini akhlak yang jelek ini, misalnya, contohnya pakai sepeda motor kita ngebut, kita terus suara motor kita tuh keras mengganggu orang. Apa kata orang? Mudah metri, katanya gitu. Mudahan metri. Terus kalau jatuh kita, tidak ada yang mau nolong kita, dibiarkan kita. Oh, kemah-mah metri. Tapi kalau orang baik jatuh, semua orang. Kayak kemarin ada yang meninggal ya, sampai aja Rais Jamiah Ahqaf itu nyuratkan salat gaibkan dia. Berarti dia baik, penghafal Quran. Yang meninggal itu hafizah, terus mutakharrij mahad, ya mutakharrijah, itu orang baik. Tapi kalau dia nggak baik jatuh, tidak ada yang memungut dia. Lalu orang wah jauh diri nang rumah sakit, meninggal dia, malas orang juga nekuburang diri nang jumati begitu. Tapi kalau orang baik itu meninggal, kehilangan, sedih, banyak orang sedih, ya Allah. Ya, banyak orang datang antar dia kubur. Adabnya juga, jangan kita baru datang ke rumah orang langsung masuk, belum diizinin masuk. Jadi kira kita pencuri. Salam dulu, assalamualaikum. Kalau orang rumahnya tidak mau ngasih kita masuk, jangan masuk, pulang. Itu diajar kita oleh Al-Quran. Kalau sudah salam 3 kali tidak ada yang jawab, berarti itu ada aturannya kita hidup itu. Nah, di sini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Beliau Rasulullah itu adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau tidak pernah menyakiti orang. Beliau kalau berbicara selalu berbicara yang baik. Ya. Makanya semua orang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang beriman mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih orang tuanya, ya tunjukkan bahwa dia berbakti, berakhlak yang baik terhadap ibu dan bapak. Yang punya saudara harus hormat kepada saudaranya yang lebih besar, sayang kepada saudaranya yang lebih kecil. Itu yang membuat ilmu kita berkah. Ya. Itu yang membuat keberkahan di dalam ilmu kita. Dan itulah hasil, ya, bukti bahwa seorang murid itu berhasil ketika nampak dari akhlaknya. Bahkan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. A'la minal ilm. Ya. Makanya disuruh kita belajar dulu ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, katanya. Karena dengan kita beradab itu maka kita akan mudah mendapatkan ilmu. Ada anak yang ilmunya, ya, alim, dia
Banyak dia pengetahuannya tapi tidak beradab. Ya, di depan orang dia tidak hormat, ya, suka menghina, suka itu berarti ya. Jadi adab itu, sopan santun itu sangat penting. Bertemu dengan guru kita salaman, ya. Kita berjalan di depan guru kita harus hormat, ta'zim. Kalau paling banyak penghuni surga itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, mereka yang memiliki akhlak yang, dan itu yang paling berat timbangannya nanti dari kiamat. Ya, akhlak, ya, akhlak ya baik. Jangan pernah kita mengecewakan guru kita, orang tua kita, ya, membuat mereka marah. Ya, kesimpulannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan itu kalau mau dicintai oleh Allah, mau dicintai oleh keluarga, mau dicintai semua manusia, ya harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Dari sejak kecil itu harus biasakan diri. Kedua, harus menjauhi akhlak yang jelek, ya, kalau tidak mau dibenci oleh Tuhan, ya, tidak dibenci oleh keluarga dan juga dibenci oleh semua manusia. Ya, ingat sekali lagi, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh, ya, yang laki-laki, yang perempuan, anak salehah. Mudah-mudahan ustazah-ustazah juga tetap sehat, ya, hingga bisa terus membimbing kalian di sini, ya. Jangan kita sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu